Mari kita buka buku dalam kita nomor 19 di jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, 1-3 ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nats firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 21 yang berisi, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur dan hajat kepada kami Tuhan, dengan setiap kami pada setiap waktu berkumpul di ruangan kelas kami dan kreasi Bapa. Ya Bapa, kami ingin melakukan kegiatan kami yang tidak dalam belajar, berkatilah ya Bapa dari awal pertengahan hingga mengakhiri ya Bapa. Ya Bapa, kepada guru-guru kami, telah pada beliau kesehatan dan jamu kemurahan rezeki ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami berjaya dalam Bapa kami. Dan dalam nama-Mu kami berdoa untuk kami. Halo, hijau karena di ini pernah juga. Iya. Adi, gue salah Adi. Istri begini, gue salah Adi, Alfredo, Adi rumah, Bestini, Cici, Cindy, Depom, Edward, Erwin, Fahmi, Gabriel, Gracia, Hosea, Josia, Lasma, Milani, Oripa, Niko, Rahel, Randy, Reni, Rika, Rio, Roberti, Saida, Salman, Vera, Wiwin. Ini sudah 2 minggu dari Wiwin, masih betul. Jujur. Buku ibadah dikumpul deh. Kita masuk buku ibadah. Kalau salah kok? Jadi itu orang berminggu. Jadi. Berminggu doa itu mas ya. Kamu deh berarti kemana? Saya memimpin doa. Boleh. Saya memimpin doa. Satu, dua, tiga. Kami akan memulai pelajaran kami ya Bapak, yaitu agama Bapak dan Sunnah Bapak. Ya Bapak, guru-guru kami yang mengajar kami dan kasih Bapak. Dosa-dosa kami akan berubah dan semoga kalau kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan. Ustaz, yang ini kamar juga. Nomor orang Masaid malas. Masaid, mulu-mulu biasa dilakukan. Bawai, kalau ini enggak. Sebelum tugas kita tugas 10 dari rumah jauh kita saya mulai kejadian sampai Kejadian 1, 2, 3. Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan, Yosua, Abimana.
Bikin saya perut Tuhan Yesus. Ada kamu lagu ini? Dan masuk. Satu, dua, tiga. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelo, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Senang sekali belajar bagian lo, bagian lo. Setia-setialah. Baca hamdah, baru berdoa. Satu, dua, tiga, ya. Setia, 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 setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasan kasih setia, kasih setia, 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 setia sampai mati. Berdoa, 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 berdoa sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, sampai berdoa sampai mati. Apakah balasan kasih setia, kasih setia, berdoa, 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 berdoa sampai mati. Mulai berdoa sampai mati. Berdoa nanti pagi. Bangun tidur bisa besok berdoa. Ah, sudah. Nanti lama nggak bisa berdoa. Jujur. Oh, berarti kamu kalau di saudara dari langsung mah ya. Kalau berdoa dari desa, pulang segera di kehok. Dibuka buku mulai tahu orang saya kabinet bab satu sada halaman 120. Dibaca baca dulu lagi. Oke, dibaca baca tentang kisah misi Nick Fujiki. Mulai dari itu. Tahu dong. Video. Ini Fuji pendek sekali. Nya rasanya hanya dari mata kaki sampai telapak kaki. Lanjut. Perkembangan dan kehidupan Nick dari kecil bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika ia berumur 8 tahun, ia tidak dapat menerima dirinya. Ia hampir ingin bunuh diri. Tetapi pada waktu selanjutnya, Nick Fujiki, sekalipun dalam keterbatasan fisiknya, ia tetap belajar untuk menemukan potensi dirinya, menerima dirinya, mengakui dan mensyukuri kasih Tuhan atas keberadaan dan keberlangsungan hidupnya. Lanjut. Ia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan dirinya, sekalipun ia tidak memiliki kedua tangan dan kakinya yang utuh. Ia dapat memainkan alat musik berenang, makan, minum, dan mengurus dirinya sendiri, menjadi motivator yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nick adalah contoh seseorang yang berusaha mengembangkan dirinya dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dalam keadaan fisik yang tidak utuh sekalipun. Remaja Kristen masa kini dapat belajar banyak dari kehidupan Nick Fujiki.
dan keteladanannya untuk pelayanan bagi sesama. Stop. Dari kamu juga berseni puisi kom, termasuk itu tuna namanya atau belajar nanti kan tuna? Tuna? Tuna dah? Ah, ada tuna dah. Anak yang melanggankan pada ibu atau gerakan. Nah, sinik puisi tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki yang utuh, tapi dia memiliki keahlian dalam seni. Maka coba bayangkan kamu di posisi sini kucing tidak punya tangan dan kaki, bisakah kamu mengurus dirimu sendiri? Tidak. Tapi kalau di Hamura di bagian ini pasti usahamu lalu mengurus dirimu sendiri kan? Kasih kau usahamu lalu tua. Itu sudah. Nah, kalau punya video tentang sini kucing. Ada dalam buku sekarang. Boleh di nomor? Boleh, Ibu. Ada yang mau pertanyaan kamu? Namanya kira nomor suku dah. Harusnya sudah. The title of the message that I've been given is Transforming the Walls in the line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are a million people who are this year I know the suicide. Today for 120 minutes studies. Many studies. I've seen the top of the pyramid as far as business and millionaires, bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope. We're born with pain. We're born and live through difficulty. In our life, my parents always told me, even though we don't know why I was born this way, that we have dreams. To be grateful. The world is a better place. The world needs hope. It's about love. Without hope, I feel like, why am I? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself 6 inches and 15 centimeters. In my room, I told my dad this was nuts. Really? I'm telling you. Today you can see I'm going to speak to 500 presidents all around the world. I've been to 110,000, 130,000 patients this week. I've spoken to 4.5 million people face to face in the last 48 hours here in Serbia, which is 5 million. I have 2 organizations, a non-profit organization, and a for-profit, the Gorgeous One. Not a need here, so hold her hand.
Hohos ya, kamu sulit. Kayak gitu kamu video kan? Nah, alamat pelajaran beberapa mengajar si musik ini. Jangan berputus asa. Ini selalu bangun si lengkap yang mau pakai. Selalu bangun si lengkap. Dulu apa? Dan pernah berusaha habis pikir dan Nyai. punya di bulan. Konsep. Memang jadi cowok. Ya. Selalulah bersyukur akan segala kebutuhan yang kita punya dan jangan menghina orang yang berkebutuhan ataupun berkebutuhan khusus. Jadi kalau yang ada gitu. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki karena tidak semua orang memiliki apa yang kita miliki dan kita juga harus menemani atau tidak mengejek orang yang berkebutuhan khusus karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagaimana baik? Orang baik. Jadi, nak boleh tahu posisi ini pujiki, terimalah apa adanya. Mungkin soalnya tidak baik Tuhan ada maksud tertentu. Soal sini pujiki, dia ada jalan benar. Di antara ini tapi ada dalam soal benar. Oleh sini pujiki kampatan, kaki itu sudah menjodohkan bah. Dia bisa bermain musik, mengurus dirinya sendiri. Kamu pernah mau lamar saya, kamu memang mengurus dirinya sendiri, kayak mau, kan? Iya. Manja, dan mandiri. Kesempatan menunggu, kan? Dokter cerita sejak, nah, apa bagaimana? Belajarlah dari sini musik, walaupun dia mempunyai kekurangan atau kata tunadaksa, dia tetap mandiri, dia tetap berusaha untuk mengurus dirinya sendiri. Kamu harus lebih dari situ. Contohnya, kalau dapat kenal kerjaan berlebihan apapun. Keahlian ini kan ikon bermain musik. Keahlian ini boy sama boy kata di Jolo, lalu boy mengajar sekolah minggu pengen mantap ya. Kamu merasa lebih suka mengajar sekolah minggu? Mengajar sekolah minggu sampai kita melatih mental. Masa jadi belajar contohnya macam di ibadah malam, ibadah malam minggu. Keberanian dia menunjukkan diri sendiri. Contohnya keahlian dalam berkata-kata, bertanya, ini termasuk yang lagi berhenti lagi dari orang lain. Mungkin orang lain yang bersekali, kau itu tunjukkan bahwa kesannya mau berbeda dari orang lain. Tunjukkan kemampuan. Itu sih dok. Nah dilanjut major bagian B baca. Sisa kita terakhir. Iya. Menarik sedikit. Halaman 134. B. Masa remaja, masa transisi. Bagaimana pengalaman dan pendapatmu tentang remaja? Masa remaja adalah masa yang indah, namun juga masa yang penuh dengan gejolak. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja di masa transisi menurut Mani dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Masa transisi. Dalam masa ini, remaja banyak mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat seperti tidak normal. Misalnya seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu yang singkat, tiba-tiba senang, tiba-tiba merasa sedih. Umumnya tiba-tiba bersemangat dan tiba-tiba merasa tidak punya semangat. Pada umumnya masa remaja dikenal dengan masa pencarian dari diri. Pada masa inilah seorang anak mencoba meninggalkan hal-hal yang terkanak-kanakan dalam usahanya untuk menemukan identitasnya. 2. Masa bertanya. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitifnya. Umumnya mereka mulai mempertanyakan banyak hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Mereka tidak percaya pada semua hal yang pernah dikatakan, diajarkan, baik dari orang tua maupun guru. Mereka ingin mengerti bagi diri mereka sendiri. Misalnya kepercayaan tentang Allah dan Kristus di dalam Alkitab
mulai diragukan. Dalam masa ini remaja membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. 3. Masa keterbukaan. Pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Bagi kebanyakan mereka, usaha untuk mencari pendapatan identitas baru mereka prosesnya penuh dengan coba-coba, menyebabkan karakteristik mereka sulit ditebak. Mereka akan menerima suatu hal misalkan kesempatan dan dapat menolaknya sama sekali dan kesempatan. 4. Masa mengambil keputusan. Remaja yang berada di usia 12 sampai 15 tahun berusia untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Tetapi bagi sebagian remaja yang lain, keputusan yang sangat penting mungkin terjadi dan mungkin saja tetap berfungsi sampai pada akhir hidup. Selama menjalani perkembangan, remaja diharapkan dapat mencapai hal-hal tertentu yang menjadi tantangan pada usia tersebut. Memang seringkali banyak remaja tidak mampu menerima keadaan dirinya. Tetapi semakin cepat remaja menerima keberadaan diri, maka semakin cepat pula mereka beradaptasi dan berkembang ke arah positif. Beberapa keadaan hidup yang dihadapi remaja antara lain: 1. Menerima keadaan usianya. Masa remaja setiap orang akan mengalami berbagai perubahan fisik. Kadang-kadang perubahan ini tidak sesuai dengan harapan diri remaja itu dan juga lingkungan sekitarnya. Misalnya ambisi pertanyaan, mengapa tubuh saya tidak setinggi Thomas? Bila perubahan fisik yang terjadi tidak sesuai harapan, remaja cenderung untuk kecewa. Tentang hal ini, remaja perlu menyadari bahwa setiap perkembangan fisik yang dialami merupakan keberhasilan yang patut disyukuri. Tidak ada seorang yang sempurna. Hal ini akan membantu remaja dapat melihat dirinya tidak hanya sebatas pada kekurangannya, tetapi membuat remaja dapat melihat bahwa ia sendiri mempunyai kelebihan-kelebihan yang patut diterima dan dikembangkannya. Stop. Nah, poin pertama anak Kim menerima keadaan. Nah, siapa kamu merasa tidak terima pada keadaan fisikmu? Contohnya, masa orang tiba, masa pergi kenal, masa bilang, ini, sering kamu merasa insecure? Ada insecure. Kan di mana kan apa yang terjadi menurut kesimpulan dulu. Betul itu anak itu berarti. Jadi kenapa kita bentuk fisiknya, mau kurus, gua pendek, terima mulai apa adanya. Pasti sama juga sama kan. Kalau sama kamu sekelas, kalau bila hukum, contohnya ujung manusia saya, tapi nah ujung manusia, isi kamu itu sama. Kan boleh dalam perbedaan, mulai perbedaan di sekarang masih sama turun perbedaan yang macam mana? Boleh, dalam perbedaan sulit, begitu sulit, mau lebih, makanya dari Tuhan, ini berbeda-beda dari zaman kita, kasih sama. Kalau guna rasa, mereka guna kahita, guna rumu, guna larasanya guna. Kalau mereka kasih itu belum cari. Kalau lanjut deh, isi nama, Dua, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Masa remaja adalah masa produktif. Masa yang produktif ini adalah masa yang tepat untuk belajar dan mencari tahu kemampuan diri. Mengubahkannya dari pelayan kepada sesama. Tanyakanlah kepada orang-orang terdekat kamu seperti anggota keluarga, teman dekat, agar kamu mengetahui dan menemukan kemampuan dirimu untuk terus dikembangkan. Kamu juga dapat mencari tahu sendiri dengan bermanfaat. Misalnya, olahraga, bermain musik, mengarang, atau melakukan kegiatan fisik, melukis, memotret, berbicara di depan umum dan lain-lain. lanjut. 3. Mantapkan kepribadian yang tinggi dan melakukan yang positif. Masa remaja adalah fase terpenting dalam pembentukan nilai termasuk nilai-nilai kebudayaan sosial. Pembentukan nilai merupakan suatu proses emosional dan intelektual yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Pada masyarakat yang menjadi modern, terdapat banyak
kelompok pembina, pramuka, dan orang tua. Pada masa ini remaja sedang menenangkan diri dari orang tua sehingga pengaruh penting kelompok teman sebaya lebih besar dibandingkan dengan pengaruh orang tua dalam hal penerimaan nilai. Bagaimana caranya kamu dapat berkembang menjadi positif yang juga dipengaruhi oleh lingkungan yang baik? 16 bagian C. C. Orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Kita berada di tengah-tengah komunitas Kristen atau gereja. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami komunitas gereja. Meskipun dalam pembelajaran awal ini sudah banyak dibahas, tapi dalam pembelajaran ini akan kita kaitkan yang pelayanan bagi sesama. Dalam bagi satu surat menjelaskan makna gereja. Gereja ada sebab Tuhan Yesus memanggil menjadi muridnya. Selain itu, gereja memiliki tugas ajaran yang sertifikat dengan tugas pelayanan gereja. Hal ini terlihat dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19. Dan perintah untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Gereja memiliki tugas antara panggilan yaitu bersekutu, koinonia, bersaksi, marturia, dan melayani diakonia. 1. Bersekutu, koinonia. Setiap orang yang Sebagai poin-poinnya. 1. Bersekutu atau koinonia. 2. Saksi 1. Bersekutu atau koinonia. 2. Bersaksi atau marturia. 3. Melayani atau diakonia. Seluruh anggota komunitas Kristen termasuk kamu sebagai remaja Kristen memiliki peran yang harus dimainkan berkaitan dengan tugas panggilan gereja. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pelaku aktif firman Tuhan lewat kesaksian hidupnya di tengah lingkungan sosial. Hal itu dapat dilakukan sebagai pribadi maupun bersama orang Kristen orang lain dengan menampilkan tindakan dan gerakan untuk melindungi sesama manusia serta seluruh alam ciptaan. Stop. Tiga nanti tugas gereja deh. Berarti gereja bersekutu atau Koinonia. kedua melayani atau diakonia. Jadi kedua gereja. Jadi orang membagi kelompok. Kalau bisa kegiatan 2, 3, 4. Biar bisa satu orang 3. Karena masalah 40. Kegiatan 2, 3, 4. Masalah top kan? Orang membagi ke beton kelompok. Itu bagian tadi. Pas. Karena Salah 2 tol 45 kelompok besar. Salah 2 tol 45 kelompok 2. Salah 2 tol 45 kelompok 2. Kan BG sampai jauh BG enggak? Salah 2 tol 45 satu kelompok. Salah 2 tol 45 kelompok 2. Salah 2 tol 45 kelompok 2. Nah, sebenarnya jadi besok tugasnya kelompok 1 kegiatan 2